Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa melaksanakan rutinitas seperti biasa, yaitu dengan kegiatan belajar dengan keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya Ena dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Alhamdulillah. Ada yang nggak hadir? Nihil. Ya, Alhamdulillah, nihil ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat ya. Baik, sebelum belajar, yuk tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu, bajunya, terus kalau ada sampah di sekitarnya, nah diambil supaya kita belajarnya Diambil. nyaman. Ini gue sampah. Oh, sampah. Nggak ada kayak muat, gitu ya. Suka nggak muat. Nah, baik. Hari ini membahas materi tentang iman kepada malaikat. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan iman? Percaya. Ya, ada lagi? Bertakwa. Iya, benar semuanya ya. Nah, jadi iman adalah secara bahasa artinya percaya atau yakin. Nah, secara istilah artinya kita meyakini dengan sepenuh hati, baik secara lisan maupun perbuatan. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke iman kepada malaikat, Ibu mau tanya, rukun iman ada berapa? 6. Iya, ada 6. Sebutkan. Yang pertama, Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Nah, jadi itu tadi rukun iman. Ada 6. Jangan sampai lupa ya, atau jangan sampai malah kebalik dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam ada 5. Nah, pintar. Rukun Islam ada 5. Nah, di rukun iman tadi kan yang kedua apa ya tadi yang kedua? Iman kepada malaikat Allah. Nah, di sini kita membahas tentang iman kepada Malaikat. malaikat. Ada yang tahu nggak? Siap 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Ya, tepuk tangan. Nah, itu tadi. Nah, seperti yang digambar ini ya, 10 malaikat Allah. Ini 10 malaikat Allah ini yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama Jibril. Malaikat Jibril ini merupakan malaikat penghulu para malaikat. Nah, malaikat Jibril ini memiliki nama atau sebutan yang sering dijuluki dengan Ruh Al-Amin atau Ruh Al-Qudus. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada Allah, menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Nah, yang kedua
kepada manusia seperti mengatur air, hujan dan sebagainya. Nah, 3 itu malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ini tugasnya itu untuk mencabut nyawa seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti kita. Nah, nanti kita juga malaikat Israil itu akan mencabut nyawa kita. Tapi itu entah kapan, kita nggak tahu. Kemudian yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala. Nah, untuk meniup trompet sangkakala yang trompetnya itu yang terletak di bibirnya sampai berabad-abad tahun sampai datanglah kiamat gitu. Terus malaikat mungkar dan nangkir. Malaikat mungkar dan nangkir ini tugasnya itu menanyakan di alam kubur atau menguji iman kita. Nah, jadi setelah orang meninggal itu, setelah diantar di kubur, terus kemudian setelah selesai dikubur, kemudian orang yang mengantarnya itu pulang sampai 3 langkah orang yang mengantarnya tersebut, datanglah malaikat mungkar dan nangkir untuk menanyakan amal perbuatan yang ada yang mereka lakukan di dunia. Terus malaikat raqib. Nah, malaikat raqib ini bertugas untuk mencatat amal kebaikan. Nah, seperti misal kayak Siti Barokah, dia menolong si Safta. Nah, nanti perbuatannya itu akan dicatat oleh malaikat raqib karena dia sudah membantu Safta. Nah, terus kebalikannya dengan malaikat atid. Malaikat atid ini mencatat amal buruk. Nah, jadi nih siapa yang melakukan Safta? Nah, kalau dia melakukan keburukan, pas nanti itu akan dicatat oleh malaikat atid. Jika kalau tidak mau perbuatan jahatnya itu dicatat oleh malaikat atid, ya kita harus melakukan perbuatan yang baik gitu. Nah, terus malaikat Malik. Malaikat Malik ini menjaga pintu neraka. Nah, menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, di sini siapa yang mau masuk di antara 2 ini? Saya. Ridwan. Malaikat Ridwan. Kalau mau masuk ke ini kan penjaga pintu surga. Kalau mau masuk di surga, kita harus apa? Banyak malaikat raqib. Iya, harus melakukan banyak kebaikan. Nah, jadi jangan mau perbuatan kita dicatat oleh oleh malaikat atid. Iya, amal buruk kita. Jangan melakukan hal-hal yang buruk. Kalau mau masuk surga, ya lakukan hal-hal yang baik. Masya Allah. Nah, selanjutnya hikmah mengimani malaikat. Yang pertama, kita dijauhkan dari perbuatan yang buruk. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ditambah rasa syukur kita dan semangat kita dalam beribadah. Nah, itu tadi hikmah mengimani malaikat. Nah, sudah paham? Sudah. Masya Allah. Kalau sudah paham, sekarang kita biar semangat. Ini ada tepuk nama-nama malaikat. Nah, ada yang sudah tahu,
Apa ada yang sudah hafal? Siti Barokah. Oh, Siti Barokah. Boleh maju? Boleh maju? Ayo maju. Semuanya saya nggak maju, Bu. Berdiri ya. Kita berdiri semuanya. Hafal? Insya Masya Allah, Allah. Bu. Oke, Masya Allah. Boleh? Oh iya, Sabta boleh ke depan. Kita baris bertiga. Kita tepuk nama malaikat. Sudah. Tepuk nama malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Memberi rezeki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Israel. Munkar Nakir bertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal kebaikan. Atid mencatat amal buruk. Ridwan menjaga syura, menjaga pintu neraka malaikat Malik. Masya Allah. Masih semangat? Masih, Bu. Masih. Oke. Nah, sekarang ini tidak boleh ngelihat media. Ya. Nah, akan Ibu tanya satu-satu. Oke, Bu. Kalau enggak ada yang bisa jelasin ini 10 malaikat beserta tugasnya. Saya. Nah, Sabta dulu. Oke, Lihat silakan. ini, Bu. Enggak boleh lihat ini. Kamu. Nama malaikat tugasnya aja kan, Bu? Iya. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, membagi rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israel mencabut nyawa. Yang kelima malaikat Munkar Nakir itu bertanya dalam kubur. Kemudian Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Ridwan menjaga pintu surga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Satu lagi. Tadi Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir. Ya sudah, bukan Nakir tadi bareng. Oh, jejak gabung. Oke, sekarang giliran Siti Barokah. Ayo sebutkan. Jibril menyampaikan wahyu untuk Rasulullah dan Nabi, lalu kemudian disebarkan kepada umatnya. Yang kedua Mikail memberikan rezeki berupa hujan dan lain sebagainya. Yang ketiga malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala yang trompetnya itu ada di mulutnya sampai nanti hari kiamat. Yang keempat malaikat Israel mencabut nyawa. Yang keempat 5. yang kelima Rokib, Atid. Malaikat Rokib mencatat amal kebaikan, malaikat Atid mencatat amal keburukan. Lalu malaikat Munkar, malaikat Nakir itu bertanya di dalam kubur atau menjaga dalam kubur, yang mana malaikat dua itu akan datang ketika sudah dimakamkan lalu ditinggalkan 3 langkah oleh para peziarah, lalu malaikat itu datang. Nah, selanjutnya yaitu malaikat Mikail menjaga pintu neraka. Yang terakhir malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Tadi yang ke-9 malaikat apa? Mikail. Menjaga menjaga pintu, Ridwan, Mikail, Bu. menjaga Ridwan. pintu neraka apa? Mikail. Malik. Malik. Kalau Mikail tadi apa? Memberi rezeki, Nah, Bu. ya jangan kebalik ya. Iya, Bu. Lupa, Bu. Udah ya. Boleh duduk, tepuk tangan. Ya, sama-sama. Jadi kelihatannya sudah hafal ya, sudah dites satu-satu tentang nama-nama sama tugasnya. Nah, sekarang di sini Ibu ada tugas. Boleh kalian kerjakan, nanti dikumpul ya. Oke, Bu.
Nah, Ibu kasih waktu 2 menit karena soalnya mudah-mudah kok. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum? Sudah? Ya, sini. Mana? Terima kasih. Ibu periksa dulu ya. Insya Allah jawabannya benar ya. Berarti sudah paham ya semuanya tentang materi tentang iman kepada malaikat. Jadi mungkin hanya ini materi yang Ibu sampaikan. Nanti kalau di rumah jangan lupa dipelajari lagi supaya apa? Supaya tidak Lupa. Nanti kalau dipelajari lagi maka akan terus ingat tentang 10 malaikat dan tugasnya. Oh iya, sebelum pulang, nah ini Ibu ada tugas untuk di rumah. Nih, minggu depan dikumpul ya di kertas selembar. Nah, sebelum pulang boleh dirapikan dulu bukunya, dimasukkan ke dalam tas, penanya. Setelah itu kita berdoa. Sudah? Sudah, Bu. Nah, nanti kalau pulang jangan mampir-mampir ya, langsung pulang ke rumah. Sampai rumah jangan lupa salaman dengan orang tua, terus ganti baju, terus makan. Jangan lupa ya makan. Ya, Bu. Anak pintar. Nah, sekarang kita doa terlebih dahulu sebelum pulang. Ya, yuk ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pulang supaya kita selamat, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik. Sebelum Ibu akhiri, mungkin bila ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung perasaan kalian, Ibu minta maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh pulang.